Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Hidayat Yusuf dengan NIM 85751551. Untuk video saat ini mengenai modul 3 kegiatan praktikum 3 juga dengan judul Struktur Sistem Pencernaan. Tujuan, dapat mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan, alat dan bahan, gambar sistem pencernaan, dan alat tulis. Cara kerja, perhatikan gambar sistem pencernaan yang terdapat pada lembar kerja. 2. Urutkan sistem pencernaan mulai dari mulut, tulis bagian-bagiannya pada lembar kerja, simpulkan apa yang dapat diambil dari percobaan ini. Hasil pengamatan. Bagian-bagian utama saluran pencernaan pada manusia, yang pertama ada rongga mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus besar, 5 usus halus, 6 anus. Pembahasan. Secara umum, proses pencernaan manusia terdiri atas 2 jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Berikut perbedaannya. 1. Proses pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran menjadi lebih kecil. 2. Proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan, menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut ada juga lidah yang akan mengaduk makanan, sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Tenggorokan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Sistem pencernaan pada manusia selanjutnya adalah lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi. Jadi, makanan akan dicerna enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Adapun fungsi lambung yaitu untuk 1. Mencerna protein, 2. Menyimpan makanan, 3. Mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu. Sebelum digunakan di usus halus, jadi kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus. Jika hati berfungsi untuk menghasilkan empedu, maka pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus bisa dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke
usus 12 jari akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu, lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dan pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Amilase akan memecah amilum jadi maltosa. Maltosanya dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol, ini dilakukan dengan bantuan empedu yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton jadi asam amino, glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino. Dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus. Berikutnya yaitu jejunum dan ileum. Jejunum artinya usus kosong dan ileum usus penyerapan. Ini sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana makanannya. Makanya, strukturnya dipenuhi villi atau jonjot usus yang fungsinya memperluas area penyerapan sari makanan. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses. Dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli, dalam usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dan zat sisa makanan. Yang kedua, rektrum sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Selain itu, ada juga umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membekak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Gangguan sistem pencernaan bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Contoh gangguan sistem pencernaan pada manusia, diantaranya yang pertama, sariawan disebabkan oleh luka tergigit, kurangnya vitamin C, dan lain-lain. 2. Konstipasi atau sembelit, kesukaran dalam proses buang air besar. Yang ketiga, diare, feses yang sangat cair akibat peristaltik terlalu cepat. 4. Appendisitis, radang usus buntu. Yang 5, peritonitis, infeksi yang pada rongga perut. 6. Sirosis hati, radang pada hati, dan lain-lain. Kesimpulan, sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungannya, yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut oleh gigi, proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim asam dan air, penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran. Mungkin cukup sekian untuk video mengenai pencernaan makanan hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dan sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.